Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, kelas 12 DPIB. Pada hari ini, alhamdulillah kita masuk tutorial part kelima. Ya, melanjutkan tutorial sebelumnya di mana kita sudah membuat lantai 2 dan elemennya. Pada tutorial part kelima kali ini, kita akan membuat bagian atap dan rangka atap. Ya, semoga pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Ya, kita doakan juga bagi yang dalam keadaan kurang sehat ataupun sedang sakit, kita doakan sama-sama cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai menggambar, kita menyesuaikan beberapa bagian dulu ya, karena di tutorial part sebelumnya masih ada yang tertinggal ataupun belum terbuat di sini ya. Oke, langsung saja bisa kita mulai tutorial part kelima kali ini. Kita sesuaikan dulu di beberapa bagian ya. Kita bisa klik Ctrl L ya, kita matikan dindingnya dulu. Lihat di sini ternyata untuk elemen railing di sini belum terbuat ya, bisa kita buat dulu ya. Di sini kita bisa cari perintah railing tool ya. Nah, kita buat langsung di sini, klik dari ujung sini. Nah, sudah. Nah, di sini kan terbalik, jangan lupa kita pencet huruf P atau pisang ya. Nah, sudah, railing di sebelah sini ya. Bisa dicek ya. Setelah itu kita Ctrl L lagi, CTRL-L ya, untuk menyalakan kembali dindingnya. Lalu setelah itu kita membuat pijakan setapak atau beton setapak dulu untuk di teras depan yang belum kita buat ya. Kita bisa pencet F2 lalu kita ke lantai dasar ya, kita buat dulu jalan setapak di sini. Bisa kita menggunakan mesh tool ya, perintah mesh tool. Kita buat kotak di sini, kita buat ukurannya 50 tab 50 ya, artinya 50 pada 50. Nah, di sini kita bisa ganti materialnya ya. Kita bisa klik objeknya, kita Ctrl T. Klik objeknya, kita Ctrl T. Di sini kita ganti dengan beton ya. Untuk project zero-nya kita ganti min 9 ya. Lalu juga untuk materialnya kita ganti beton. Di sini saya gunakan beton 4 ya. Kita samakan dulu, kita klik ini. Lalu klik OK. Oke. Kita ada yang tertinggal ya. Untuk kita klik lagi ya, untuk di sini ya. Kita ganti dulu corak cakar ayamnya, biasa saya ganti 25%, lalu yang hitam-hitam ini saya ganti dengan putih ya. Lalu klik OK. Sudah bersih ya, tidak ada corak kaki-kaki ayam di sini ya. Kita klik, kita CTRL-D, kita pindah. Saya pindah ke ujung dulu. Kita pindah lagi, Ctrl D ke bawah 5 cm, Ctrl D lagi ke samping 25 cm. Lalu juga kita klik lagi, kita Ctrl D, kita pilih yang ada di sini acuannya ya. Kita pindah ke sini. Ctrl D, Ctrl ya, kita copy ya, bukan pindah, kita copy sampai ada tanda plus di bawah kursornya. Kita acuannya di sini agar jaraknya sama. Setelah itu bisa kita klik di sini, kita CTRL U, kita menggandakan secara berpola ya. Kita pilih distribute, min satunya kita centang, copies-nya kita ganti 3 ya, lalu OK. Di sini kita tarik, nah, jaraknya sama, berpola, kita klik. Itu juga dengan ini ya, elemen yang di ujung ya, kita Ctrl U ya, distribute masih, kita klik OK ya. Kita ambil dari ujung bawah, kita tarik ke atas. Nah, klik sampai dengan ujung teras ini. Ini sudah berpola, kita sudah buat pijakan di teras depan. Kita lihat secara 3D. Di sini juga sudah rapi ya.
Oke, berarti ada 2 elemen yang sudah kita sesuaikan, pijakan di teras depan dan railing di lantai 2 ya. Oke, setelah itu kita masuk membuat elemen atap dan rangka atap ya. Pertama kita harus buat atapnya dulu ya. Kita balik ke F2. Kita balik ke 2 dimensi, kita pilih lantai 2 ya. Lantai 2 di sini lantai paling atas ya. Bisa kita hapus di sini. Lantai 3-nya klik kanan, kita pilih delete history, delete anyway. Ya, lantai 2-nya juga bisa kita rename di sini ya, rename story. Kita bisa ganti lantai atap. Lalu oke. Biar ketahuan bahwa atapnya ada di lantai paling atas, yaitu di sini levelingnya lantai 2 ya. Lantai 2 di sini di arsiket artinya dia lantai 3 harusnya ya, karena lantai pertamanya disebut lantai basement ya. Oke, kita di sini ada namanya roof tool ya, ada gambar seperti segitiga atap di sini, kita bisa klik. Setelah itu kita pilih metode yang construction methodnya, pilih yang ujung ya, lalu juga yang paling ujung lagi ya. Kita pilih paling kanan dan paling kanan lagi ya. Kita klik di sini. Cara buatnya kita klik titik di paling kiri sini ya, lalu klik titik yang paling bawah sini ya. Lalu kita bisa tarik ke kanan. Kita klik. Nah, di sini lantai atapnya sudah terbuat. Kita lihat secara 3D. Ini dia lantai atapnya, tapi masih terlalu landai ya. Kita sesuaikan dulu, kita rapihkan dulu, jangan sampai ada atap yang keluar seperti ini karena dianggap sebelah sini sudah lahan milik orang lain. Kita pepetkan dulu, kecuali di sini ya. Kalau di sini masih lahan kita, kecuali di sini di luar lahan kita ya. Anggap saja seperti perumahan karena semua berdempetan ya. Kita balik ke 2 dimensi, ke lantai 2. Kita klik di sini ya. Kita geser garis hijaunya, kita pepetkan ke garis biru ya. Kita klik seperti ini. Pak, kok seperti dicubit, nggak bisa digeser. Di sini akan ada muncul icon tambahan. Kita klik di sini offset edge. Kita klik icon ini. Nah, agar gesernya itu dia lurus ya. Kita geser ke garis biru ya. Lalu juga yang hijau ini kita geser dulu ke garis biru. Geser ke garis biru. Setelah itu baru kita keluarkan lagi ya, agar jelas. Kita keluarkan sejauh 50 cm ya. Setelah itu kita bisa tinjau secara 3D. Kita klik F3. Nah, di sebelah sini dia sudah mepet ya, tidak keluar lahan. Lalu juga sebelah sini dia condong keluarnya tapi tidak terlalu jauh ya, masih cukup di sini ya. Setelah itu kita klik atapnya, kita CTRL-T, Ctrl T. Nah, kita ganti untuk sudutnya, kita pilih sudutnya itu 30 ya, agar tidak terlalu landai. Nah, ini dia sudut atapnya, kita buat 30 derajat ya. Nah, setelah itu bisa kita langsung mengisi dengan bagian rangka atap di dalamnya ya. Oke, step pertama yang harus kita lakukan, kita balik ke 2 dimensi, kita klik F2 ya. Kita buat dulu garis tampak samping ya. Di sini ada perintah elevation tool ya, kita klik, kita buat tampak samping di sini ya. Kita buat dari garis ini ya sampai dengan si tengah grid ini ya. Kita klik, arahnya ke kiri. Nah, ini dia. Untuk garisnya itu, lingkarannya juga bisa kita kecilkan ya. Kita klik di sini ya, lalu angka 12 ini bisa kita ganti dengan angka 7 ya. Lalu juga font size-nya kita bisa kecilkan ke angka 2. Bisa kita lihat di sini, oh ternyata Pak masih kebesaran ya fontnya. Bisa kita kecilkan lagi di sini, tidak 2 tapi misal 1.8 ya, 1,8. Terlalu besar, kita ganti lagi 1 titik. Kita sesuaikan saja ya untuk ukuran fontnya. Yang penting di sini garis tampaknya sudah kita buat ya.
Lalu cara melihatnya gimana? Karena ini tampak, kita masuk bukan di stories lagi. Kita masuk di bagian elevation ya. Kita klik elevation. Nah, di sini sudah ada gambar tampak, kita klik. Nah, dia otomatis sudah terbuat gambar tampak ya. Nah, setelah itu kita sesuaikan lagi nih. Untuk atapnya ini kan baloknya sampai sini ya. Nah, atapnya masih sedikit menggantung ke atas, kita turunkan dulu. Kita klik atapnya, kita Ctrl D ya. Kita pencet key di sini ya untuk mendapatkan titik. Lalu kita klik, kita pindahkan ke sini bawahnya. Nah, atapnya sudah nempel dengan balok, artinya tidak menggantung lagi. Setelah itu bisa kita buat garis kuda-kudanya ya. Caranya gimana lagi? Kita pilih di sini ada line ya, line tool. Kita klik line toolnya di sini ya. Metodenya pakai yang terserah, bisa garis ini ataupun yang polyline ini ya. Kalau saya pakai yang polyline ya. Nah, itu kita buat pola segitiga dulu. Kita klik di sini ya, di ujung sampai ke ujung kanan juga ya. Lalu ke ujung segitiga yang di atas kita klik. Kita klik lagi di garisnya nih ya, kita pastikan oh sudah terbentuk dia. Pak, tadi saya buat polyline kan, tapi kok ternyata cuma satu garis. Kita klik yang ada di sini, suspend. Nah, ketika kita klik suspend berarti tadi garisnya sudah terhubung semua ya. Segitiganya sudah terhubung oleh garis hijau nih, artinya kita gambar tadi ya. Setelah itu kita buat lagi ya, kita buat garis di tengah tegak ya sampai dengan garis ini ya, karena garis yang kita buat di garis yang kedua ini, bukan yang atas ini grid ya, dia garis grid ya, garis leveling. Sudah kita buat garis di tengah sini, tinggal kita copy, kita Ctrl U, copy mengganda secara berpola ya. Kita pilih yang increment and spread ya. Lalu oke. Kita bisa copy sejauh berapa ya. Di sini saya copy sejauh 125 ya. Kita tinggal gandakan 125 ke kanan ya. Nah, setelah itu ini kan garisnya lebih, bisa kita hapus. Kita pencet CTRL tekan. Nah, di sini sampai ada keluar kursor gunting ya. Nah, bisa kita potong, kita klik garisnya. Ini untuk memotong ya, kita potong yang di dalam atapnya aja. Sisanya yang di luar bisa kita hapus ya. Kita klik, kita delete. Nah, ini dia. Setelah itu bisa kita klik lagi garisnya, kita Ctrl M, Ctrl copy ya. Sorry. Kita klik garisnya, Ctrl M, Ctrl. Kalau tidak bisa, berarti kita manual ya. Bagi komputer kalian yang bisa kalian manual desain. Ini ternyata tidak bisa ya. Ada kalanya bisa dan tidak bisa. Oke, berarti saya harus mengulang di sini. Saya klik, saya Ctrl U ya. Ctrl U, saya pilih increment and spread, lalu oke. Caranya sama. Kita klik 125. Sorry, ini saya miring ya. 125. Kita luruskan 125 ke kiri sama 3 buah garis. Lalu kita klik icon gunting ya, kita potong di tengahnya. Jadi untuk garis tegaknya ya. Setelah itu kita hubungkan lagi garis tegaknya itu dengan garis miring ke bawah seperti ini ya. Jangan terbalik ya, dari pinggir ke bawah ya, dari ujung atas ke ujung bawah. Bisa kita lanjutkan ke sampingnya. Kalau icon copy kalian menyala, bisa kalian buat sebelah dulu, tinggal di copy ke sebelah. Nah, ini sudah jadi untuk pola konstruksi kuda-kuda baja ya. Lalu setelah itu gimana? Nah, kita klik lagi semuanya ya.
klik segitiga yang kita buat awal, lalu kita blok semua gambar garis yang sudah kita buat di sini ya, sudah terselect semua, sudah terblok semua. Setelah itu kita buat elemennya ya, kuda-kuda. Kita pilih di sini desain, lalu kita pilih desain extras ya, kita pilih truss maker, create truss ya, kita membuat truss. Kita pilih aja timber itu artinya kayu ya, nggak masalah. Kita pilih timber untuk sementara, lalu truss profilnya kita pilih, width-nya kita ganti 5, untuk height tetap 10 ya. Setelah itu kita oke ya, kita namakan di sini. Sudah ada elemen yang kita buat sebelumnya, ada pondasi telapak dan pondasi telapak setengah. Sekarang kita ganti kuda ya, lalu kita klik save. New truss object has been created, artinya sudah terbuat ya. Setelah itu bisa kita ke 3D ya, bisa kita ke 3D, kita pilih di sini object tool ya, kita cari di sini, kita cari udah. Nah, ini dia, kita klik OK, kita taruh sembarang di mana. Nah, ini dia, kita geser ya ke sini ya. Dan jangan lupa kita ganti untuk layernya menjadi struktur atap ya, struktur atap. Jangan interior picture tadi ya. Kita klik lagi, nah layernya sudah struktur atap ya. Nah, kita klik tangganya, kita perhatikan di sini dia ada di leveling lantai berapa. Tertera di sini lantainya basement ya. Kita ganti di lantai 2. Pak, nggak ada lantai 2, kita klik dulu lantai 1. Setelah itu baru ada lantai 2 atau lantai atap. Nah, kita Ctrl T. Nah, levelingnya kan kalau lantai atap itu 700 ya, makanya kita ganti 700 atau 7 meter ya. Oke, ini dia sudah. Bisa kita balik ke F2 ya. Di sini kita di lantai atap sudah ada garis kuda-kuda yang kita buat. Kita klik, kita Ctrl E, CTRL-E, kita putar di sini, klik, putar searah kuda-kudanya ya. Kita lihat di sini F3, nah, kuda-kudanya sudah searah dengan isian kuda-kuda di bawah atap sini ya. Sekarang kita klik lagi kuda-kudanya, kita Ctrl T, kita ganti warnanya ya, agar menjadi warna baja ya. Di sini kita ganti, ada logam baja di sini ya, tapi saya menggunakan warnanya warna chrome ya. Klik OK, jadi warnanya sudah menjadi abu-abu, sudah seperti baja ya. Setelah itu kita bisa pindah kuda-kudanya ya. Kita klik, kita Ctrl D ya. Kita pilih ujung kuda-kudanya di sini, kita klik key ya untuk menempatkan titik. Tinggal kita pindah ke ujung si balok ya. Sorry, kita tempatkan di sini ujung si balok agar kelihatan. Nah, kita pindah ke sini ya, klik, kita lihat yang sisi ujungnya apakah sudah pas. Pak, ini kuda-kudanya masuk ke dalam si atap. Oke, atapnya kita naikkan dulu, kita Ctrl D, atapnya kita pindah ke atas ya. Kita naikkan dulu. Setelah itu kita geser, kita paskan ya. Kita klik kuda-kudanya, kita klik hijaunya titik hitamnya ini. Nah, kita pilih ada icon tambahan di sini, kita pilih yang geser secara horizontal kiri atau kanan ya. Setelah itu kita geser, sesuaikan dengan ujung baloknya ini ya. Coba kita lihat di sisi sebelah sana sudah pas ya, ujung ke ujung. Nah, setelah itu bisa kita sesuaikan secara tingginya. Nah, lebih baik menyesuaikan tingginya itu kita masuk lagi ke bagian elevation ya, ke tapak. Nah, di sini sudah ya, atapnya kembali kita turunkan nanti ya. Pak, di sini kok garisnya tumpuk-tumpuk ya? Karena garis yang sudah kita buat tadi untuk membuat si kuda-kuda masih ada. Kita hapus dulu aja. Kita ke line tool di sini ya, garis, perintah garis. Kita Ctrl A di dalam info box-nya. Garis yang sudah kita buat tadi kita delete supaya tidak tertumpuk ya. Oke, setelah itu kita turunkan si atapnya ya. Kita klik,
Ctrl D ya. Kita sentuh di bagian ujung balok sini, kita luruskan, sorry. Saya ulang. Saya Ctrl D, kita klik key aja ya, kita luruskan ke atas. Ya. Kita turunkan atapnya ke bawah. Ya. Setelah itu bisa kita sesuaikan untuk si tinggi atapnya, kita klik ya. Atapnya kita turunkan dengan menggunakan icon tambahan lagi untuk geser secara vertikal ya. Kita turunkan dulu ujung atap. Nah, setelah itu baru kita naikkan ulang, kita paskan ya. Nah, sudah sesuai ya atapnya, kita bisa lihat secara 3D. Nah, ini dia sudah rapih, semua tepat di ujung ke ujung ya, ada di ujung atas dan di ujung balok samping sini. Oke, setelah itu kita masuk ke 2 dimensi lagi untuk mengcopy kuda-kudanya di setiap sisi bangunannya ya. Kita F2, nah kuda-kudanya sudah terselect ke sini ya. Kita CTRL L dulu ya, Ctrl L. Untuk arsitektur atapnya kita matikan dulu ya. Nah, untuk di sini kan sudah terselect nih, masih terselect kuda-kudanya ya. Kita langsung aja Ctrl D ya. Kuda-kudanya kita geser dulu. Sejauh berapa? Di sini saya pilih sejauh 50 ya. Pak, kenapa digeser? Karena nih kan di bagian tadi kita tempat di sini kan tembok nanti ya. Nanti kuda-kudanya tertutup tembok dong. Makanya kita geser ada ke dalam ya. Setelah itu kuda-kudanya kita geser lagi ya. Kita klik kuda-kudanya. Pak, susah klik kuda-kudanya ya. Kita blok aja di bagian bawah sini ya. Pak, ini kan baloknya juga terselect. Nah, kita tekan shift, kita blok lagi. Nah, jadi sisa kuda-kudanya aja yang terselect. Memang rada sulit untuk menseleksi kuda-kuda ini ya. Setelah itu kita Ctrl D, kita pindah lagi ya. Ctrl D, Ctrl ya, kita copy, sorry ya, sampai ada tanda plus. Nah, itu kita copy ke ujung sini. Nah, setelah itu baru kita Ctrl D lagi ya, Ctrl D lagi, kita pindah sejauh 50 ya. Sudah. Setelah itu sudah ada kuda-kuda di sisi kiri kanan ya. Seperti biasa, setelah itu kita copy ya. Caranya seperti tadi, kita blok, setelah itu kita tekan shift di area yang bukan kuda-kudanya ya, agar tersisa kuda-kudanya aja yang terselect. Kita Ctrl U ya, kita pilih yang distribute, kita pilih min satunya kita centang, copiesnya 2 ya. Kita pilih di sini, klik, kita copy 2 kuda-kuda ini ya. Sudah, kuda-kudanya sudah ada 4 ya. Bisa kita lihat secara 3D di sini. Nah, kuda-kudanya di dalam sudah ada 4 ya. Setelah itu kita membuat elemen gording ya, elemen gording di atas kuda-kudanya ya. Bisa kita naikkan dulu untuk atapnya ya. Kita klik, kita Ctrl D, atapnya kita pindah, kita naikkan ke atas ya. Kita akan membuat elemen gording di sini ya. Kita balik lagi ke F2 di sini ya. Kita balik ke F2. Setelah itu bisa kita pilih beam tool di sini ya. Elemen balok di sini ya. Beam tool kita ganti strukturnya, kita ganti yang baja ya. Setelah itu kita customnya, kita klik, kita ganti yang C-section plane ya. C-section plane baja kanal C ya. Nah, setelah itu kita buat ya dari ujung sini ya, ujung kolom di luar ya, di dalam sini ya. Oke, ke ujung balok yang di sini. Sorry, ujung kolom ya. Kita klik. Nah, setelah itu kita lihat secara 3D ada apa enggak. Pak, ada. Tapi kok dia mendelep ke dalam si balok. Nah, bisa klik aja, kita klik. Kita naikkan ke atas, Ctrl D. Kita naikkan ke atas. Nah, sudah. Setelah itu kita balik ke elevation ya, tampak samping. Nah, ini dia. Oh, berarti kalau ada seperti ini dia miring nih. Ya, ada garis tambahan di tengahnya nih.
dia miring ya. Kita hapus dulu, kita buat secara ulang ya. Kita klik lagi beam tool ya. Kita klik dari ujung sini ya. Kita ke ujung sini. Ya. Kita bisa secara 3D ya. Kita naikkan, Ctrl D, kita naikkan ya. Sudah, kita balik ke elevation. Nah, ketika sudah tidak ada garis tambahan di tengahnya, berarti sudah lurus ya. Kalau sekarang kan nih tipis ya, garisnya tipis seperti staples di sini ya. Nah, berarti sudah lurus ya, tidak ada kemiringan lagi ya. Kita klik di sini, kita Ctrl T ya. Karena tadi kuda-kudanya itu 30 derajat, nah di sini gordingnya juga kita miringkan 30 derajat. Dia akan mangap ke atas seperti ini ya. Oke, setelah itu kita pindahkan, kita Ctrl D di sini ya, kita pindahkan di sini. Nah, dia nempel dengan di ujung kuda-kudanya. Kita bisa lihat secara 3D di sini ya, seperti ini dia nempel di ujung kuda-kudanya ya. Kita kembali ke tapak samping ya. Tapi kan ini dia nongol ya, di kepala, bagian kepalanya nongol keluar ya. Nah, itu nanti bisa kita pindahkan ya, kita geser ya. Bisa kita pindahkan seperti ini ya. Nah, ini dia, agar si ujungnya dia tidak nongol keluar ya. Oke, setelah itu kita gandakan ke atas sini ya, sejauh 60 cm ya. Kita klik, kita Ctrl U ya, kita pilih increment and spread, lalu oke ya. Kita pilih di sini ya, kita pencet key, kita klik, lalu ke atas ini ya, kita pilih, kita klik, kita arahkan dulu ke ujung, kita klik 60, enter. Dia akan tercopy sejauh 60 ke atas. Bisa, kalau ada yang bisa Ctrl M di sini ya, bisa langsung. Nah, di sini saya tidak bisa nih Ctrl M ya, harusnya bisa Ctrl M, bisa di mirror ke sebelahnya ya. Bisa kita turunkan dulu Ctrl D di sini ya. Sorry, kita Ctrl D, kita pilih di ujung sini. Bagi yang bisa gampang nih, tinggal di Ctrl M ya. Tapi di sini coba saya untuk ulang dulu ya. Saya gambar dulu untuk di sisi sebelah sini. Karena di klikan saya tidak muncul di Ctrl M-nya ya. Ya. Saya harus copy dulu di sini ya. Di sini saya Ctrl T, kita akalin dulu ya. Saya buat sudutnya di sini, saya coba 180. Ini sudah terbalik, saya Ctrl T lagi, coba saya buat 200. Saya Ctrl T di sini, saya buat 150. Nah, dia sudah 30 derajat miring ke atas ya. Tinggal kita Ctrl D, copy ke sebelah sana. Ya sudah. Setelah itu kita Ctrl D lagi ya. Kita sesuaikan di sini, kita pindah ke ujung sini. Nah, setelah itu bisa kita Ctrl U lagi ya, increment and spread, kita klik OK ya. Kita klik di sini, kita taruh di ujung ya, lalu kita klik 60 ya, agar kita copy secara berpola sejauh 60 ya. Nah, sudah, kita Ctrl D lagi, yang untuk yang ujung kita geser di ujung sini. Nah, sudah jadi untuk elemen si boardingnya ya. Sudah lengkap di sini, bisa kita lihat secara 3D. Nah, sudah rapih di sini. Ya. Sudah rapih elemen boarding. Nah, makanya tadi kuda-kudanya saya geser, dan kenapa si boardingnya itu saya buat dari ujung kolom sini ya. Karena nanti di sini akan kita bangun tembok ya, agar tidak ada struktur yang membentur tembok di sini ya. Nah, setelah ini apa lagi? Nah, setelah ini kita akan membuat rank ya. Kita akan membuat rank si atapnya ya.
caranya seperti apa, kita lanjut ke elevation ya, ke tampak sampingnya. Setelah itu kita akan membuat rank. Caranya kita membuat garis ya, di sini kita klik dari ujung gording di bawah sampai dengan ujung gording yang di atas ya. Di sini kita klik key dulu di sini ya, klik key, jangan diklik mouse-nya, lalu diklik di sini ujung. Nah, kita luruskan, nanti ada garis bantu di sini. Nah, ini dia, kita klik lagi, baru kita klik mouse-nya, klik. Nah, di sini garisnya sudah terbentuk ya. Setelah itu kita buat objek lagi, namanya rank ya. Kita klik ya, kita pilih design, kita pilih design extras, truss maker, create truss, lalu juga kita pilih hollow section ya. Kita klik hollow section, kita pilih di sini width-nya, lebarnya itu 3, tingginya itu 4, sorry, cancel, saya ulangi lagi, design, kita pilih 3, ininya 4, lalu thickness-nya 0,05 ya, 0,05 cm ya, sorry, 0,5 cm, 0,05 betul ya. Lalu kita klik OK. Kita pilih di sini rank atap ya. Lalu klik save. Sudah buat ya. Setelah itu bisa kita secara 3D kita lihat ya. Kita pilih lagi object tool di sini ya, lalu kita pilih di sini, kita cari rank, sudah ada, kita buat rank, lalu klik di sini. Nah, sudah ranknya nih, sudah ada. Sekali lagi kita klik, kita pastikan di lantai atap ya, kalau nggak ada kita pilih dulu lantai 1, setelah itu lantai atap, kita Ctrl T ya, tingginya itu harus 700 lah awalnya ya. Sudah, setelah itu kita klik, kita sesuaikan dulu nih. Nah, kan masih interior picture ya, kita ganti struktur atap di sini ya. Nah, struktur atap. Nah, untuk tadi gordingnya ya ternyata masih balok kayaknya nih ya, belum kita ganti struktur atap layernya. Nanti kita sesuaikan ya. Kita klik, berarti kita klik satu-satu nih ya. Klik, jangan lupa tekan shift ya. Pak, kenapa diklik satu-satu? Karena dia masuk perintah balok. Nanti ketika kita Ctrl A di bagian info box-nya, itu nanti akan terselect juga balok-balok betonnya. Jadi kita pilih aja satu-satu seperti ini ya. Nah, setelah itu struktur baloknya kita ganti struktur atap. Sudah ya. Setelah itu kita balik ke 2 dimensi ya, untuk memutar si ring tadi ini. Ini dia ringnya. Kita klik, kita Ctrl D, kita pindah, kita putar Ctrl E, kita klik, sorry, tarik ke sini. Ya, sudah, kita bisa lihat secara 3D. Ini dia. Setelah itu kita bisa pindahkan, ya. Kita klik ringnya, kita pindahkan, kita Ctrl D. Ya, kita dekati aja ke si kanal C-nya ini ya, ke gordingnya. Baru kita sesuaikan lagi di tampak di sini ya. Nah, masih berbenturan kan, kita klik lagi, kita Ctrl D, kita klik di sini. Nah, sudah. Oke, sudah pas di sini ya. Setelah itu bisa kita ke 3D lagi, bisa kita lihat di sini. Ini kan warnanya masih hitam ya. Kita Ctrl T, kita ganti ya. Kita warnanya kita samakan tadi warnanya itu tadi besi ya. Kita lihat lagi, kita cari tadi warnanya logam ya, sorry logam, kita ambil yang chrome, lalu oke ya. Kita bisa balik secara tampak ya.
setelah merubah warnanya. Nah, setelah itu bisa kita copy. Kalau bisa Ctrl M kalian enak nih. Nah, di saya kok nggak bisa Ctrl M nih. Kalau bisa Ctrl M tuh enak, jadi tinggal kita putar gitu ya. Akalinnya kita Ctrl D, Ctrl, kita copy, lalu kita Ctrl T. Di sini sudutnya bisa kita rubah, coba 180 ya. Dia nggak mau ya. Kita secara kita rubah 180 seperti ini ya. Jadi kita rubah 270 ya. Kita secara 2 dimensi lagi ke sini, kita Ctrl T, kita ganti 270. Nah, bagi yang tidak bisa termirror ya, coba kita lihat secara 3D. Nah, di sini sudah ya, berarti bisa diputar. Kita masukkan 270 ya. Kita tinggal sesuaikan lagi, kita Ctrl D, kita pindahkan di sini ujung si gordingnya ini ya. Nah, sudah, ujungnya juga sudah ketemu ya, gini ya, sudah rapi. Kita tinggal copy ya. Kita balik secara 3D di sini ya. Di sini kita klik lagi, kita pastikan rengnya sudah struktur atap ya. Nah, dia nih dia. Ya, tinggal kita copy ke sana ya. Kopinya gimana? Kita balik ke 2 dimensi di bagian denah di sini ya. Kita pilih si rengnya tadi. Selectnya sedikit lebih susah lagi ya. Nah, kita klik ujungnya aja ya. Yang di sebelah sana juga kita klik ujungnya, kita tekan shift ya, jangan lupa. Nah, sudah terselect dua-duanya ya. Oh, ternyata di sini ada beda nih. Kita samakan dulu ya. Kita klik, kita ujungnya kita samakan dulu, kita luruskan. Di sini kita Ctrl D, kita luruskan ke sisi sini agar lurus ya, sama. Itu kita tekan shift lagi, kita klik. Nah, sudah terselect dua-duanya, ujung atas dan ujung bawah. Tinggal kita Ctrl U, increment and spread, lalu klik OK ya. Tinggal kita copy sejauh sana, kita copy dengan jarak 35 cm ya, 35, enter ya. Kita tarik aja ke sana sejauh 35, stopnya sampai di sini. Oke, klik, sudah. Kita lihat secara 3D. Nah, ini dia, rangkanya sudah rapi, dari kuda-kuda, gording sampai dengan reng ya. Sisanya si atapnya ini kita ganti lagi, kita klik, bahannya kita ganti ya. Di sini kita ganti, untuk tengahnya kayu pinus nggak apa-apa, tapi yang paling bawahnya kita ganti insulasi fiberglass ya. Apa sih insulasi? Insulasi itu sistem penahan panas ya. Lalu kita klik. Oke, sini dalamnya sudah, nanti dia berwarna kuning ya, berwarna kuning insulasi ya. Setelah itu kita turunkan si atapnya ya. Kita balik ke 2 dimensi, ke bagian tampak, tinggal kita turunkan atapnya. Kita klik, kita Ctrl D ya. Kita klik key di sini ya, jangan diklik mouse-nya, kita arahkan ke atas, ada garis bantu ya. Kita klik, kita turunkan. Nah, atapnya sudah turun. Kita lihat secara 3D sudah menyentuh si rangkanya ya. Nah, setelah itu bangunan ini akan kita tutup ya, rangkanya ya. Kita membuat dinding ya. Kita tutup. Caranya kita membuat dinding batu bata sopi-sopi ya, sebutannya untuk dinding segitiga di atap ini namanya sopi-sopi ya. Kita buat, caranya gimana? Kita masuk ke 2 dimensi, tetap di lantai atap ya. Pak, ini atapnya nggak ada karena masih kita sembunyikan ya, layernya masih kita sembunyikan ya. Setelah itu kita masuk perintah dinding ya. Nah, ini sudah tersedia di sini, langsung aja kita buat ya. Kita tarik dari ujung kolom bawah ke ujung kolom atas. Nah, di sini juga kita klik dari ujung kolom
kolom. Kita lihat secara 3D. Nah, ini dia. Pak, kok berbenturan seperti ini? Ya, nanti kita potong ya. Sebelum kita potong, kita klik dulu, kita Ctrl T, ya, kita ganti warnanya. Seperti sebelumnya, warnanya putih, cat putih gloss ya. Kita samakan semua, kita klik OK. Putih ya. Kita klik lagi. Lalu setelah itu klik kanan, connect. Lalu solid element ya. Kita pilih dindingnya sebagai target karena yang kita potong ya. Lalu klik ESC ya, ESC itu keyboard di ujung kiri atas, kita klik ESC. Setelah itu kita klik lagi si atap sebagai operator ya. Setelah itu kita pilih subtraction with upward, klik execute. Nah, sudah terpotong, sisanya sudah rapih semua, rangka atap semua sudah jadi ya. Setelah itu kita akan membuat si dak betonnya, si tangga ini ya, karena masih adanya cuma plafon ya. Dak beton membuatnya gampang ya, gampang sekali. Kita masih di lantai 2, kita buat aja si lantai atapnya ini ya. Bahannya kan tadi plafon gipsum ya, sebelumnya kita membuat plafon, kita ganti aja langsung ke si ini ya, plat beton ya, plat beton. Nah, tingginya itu kita pilih nanti 695 ya, kita pilih 695, kita enter ya. Kita pilih dari ujung sini ya, ujung sini. Kita lihat secara 3D. Oh sorry, dia masih di lantai sekian. Kita klik ya. Ternyata kita rotate ya, di sini ternyata berbeda ya. Kita pilih di sini deh, Ctrl T. Itu project zero-nya kita pilih 695. Enter. Dia sudah turun di sini. Nah, daknya sudah, tapi polanya masih pola plafon ya. Kita ganti dulu. Ctrl T. Materialnya masih plafon di sini ya. Kita ganti dulu menjadi beton ya, beton 4 yang biasa saya pakai. Kita samakan. Oke. Sudah jadi corak beton ya, dengan leveling 5 cm ke bawah ya, 695. Oke, sudah rapih di sini untuk gambarnya. Lalu juga kuda-kuda sistem atapnya, sistem rangka atapnya sudah, tinggal kita rapikan ya. Kita beri garis potongan tapak samping, depan dan garis potongan tapak samping dan tapak depan ya. Kita balik ke 2 dimensi. Untuk tapak sampingnya kan ini ya, bisa kita lihat lagi. Nah, tapak sampingnya sudah tertutup. Pak, atapnya hilang. Tinggal kita Ctrl L, atapnya kita nyalakan. Nah, sudah. Pak, ini kok pondasinya kelihatan sih ada batu-batu seperti ini? Ya, karena apa? Karena di sini masih berhimpit ya, di sini masih berhimpit. Bisa kita lihat, kita dekati ya. Pondasinya sama tanahnya masih berhimpit ya. Jadi masih kelihatan. Kita ke 2 dimensi dulu, lantai dasar ya. Untuk meshnya ya, halamannya kita klik garis hijau di pinggir sini, kita lebarkan sedikit. Kita pilih yang ini ya, offset. Kita pilih, klik angka 10 ya. Setelah itu kita klik lagi, klik garis hijaunya, kita pilih yang offset edge, kita pilih ke sana 150 ya. Bisa kita lihat secara 3D di sini ya, ada lahan lebih dan offsetnya keluar 10 cm ya, agar pondasinya tidak berhimpit. Ketika ditampak samping jadinya rapi ya, tampak sampingnya ya. Oke, balik ke 2 dimensi. Setelah itu tampak samping sudah, kita beri dulu garis tampak depan. Kita klik elevation, sini kita beri tampak depan, sini arahnya ke atas. Nah, sudah. Sesuaikan lagi nih, klik ya. Setelah itu ininya tadi 7 tulisannya,
1,6. Enter. Ini dia. Sama ya. Itu juga dengan si potongan, kita buat lagi ya. Di sini ada section tool, kita pilih potongannya dari sini ya. Klik di sini, kita pilih ke bawah ya, ke arah kiri. Ini ya. Kita memotong pintu yang ada di sini ya. Kita klik lagi, kita geser, Ctrl D, kita geser dikit ya, agar memotong pintu. Nah, arahnya ke kiri. Pak, ini kok SO3 ya, karena sebelumnya saya sudah membuat contoh potongan, jadi bisa kita ganti aja ya, harusnya SO1. Sudah, setelah itu saya akan memotong di bagian dapur sini ya. Kita klik lagi potongannya, saya klik di sini sampai dengan sini, arahnya ke bawah. Nah, ini dia, SO-nya SO4, bisa kita klik, kita ganti SO2 ya. Oke, garis potong memanjang dan memendek sudah. Bisa kita lihat di sini elevation-nya ada 2. Kita klik yang 2. Nah, ini untuk tampak depan ya. Pak, kok ini atapnya nggak kelihatan? Kita Ctrl L lagi, atapnya kita nyalakan. Nah, sudah atap. Ya, ini untuk tampak depan. Lalu juga kita potongan. Nah, di sini potongannya juga sudah kelihatan dari rangka atapnya, kanal C-nya dan si rengnya sudah terlihat, dalamnya juga sudah terlihat, lalu tampak potongan pendeknya juga sudah terlihat di sini ya. Sisanya kita nanti sesuaikan lagi ya. Oke, untuk tutorial part 5 kali ini dari elemen atap, lalu juga rangka atap ya, dan garis tampak serta potongan sudah. Sisanya kita akan menyesuaikan lagi plot gambar dan kelengkapan labeling di tutorial part ke-6 ya. Oke, selamat mencoba. Tutorial part 5 kali ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.